Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Dan di sini adalah tugas RPL, yaitu kami membuat aplikasi Smart Library. Next. PPT ini dan tugas kami disusun oleh teman saya. Saya Kevin Perbandorot dengan 3 NIM terakhir 079. Saya Andini Pramesti dengan digit NIM terakhir 092. Saya adalah Pradita Karisma Putri dengan digit NIM terakhir 099. Saya Muhammad Ferdiansyah Rahmadani dengan NIM 111. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama adalah latar belakang. Pada era digital seperti sekarang ini, teknologi informasi dan komunikasi menjadi semakin canggih dan cepat. Oleh sebab itu, perpustakaan harus mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara akurat, relevan, dan tepat waktu. Saputra dan Nugroho 2017. Perpustakaan merupakan sumber daya penting dalam dunia pendidikan. Pada era globalisasi ini, aplikasi perpustakaan menjadi semakin penting untuk menghadirkan layanan perpustakaan yang efektif, efisien, dan mudah untuk diakses oleh user. Next. Selanjutnya pengertian. Agile Development adalah sebuah metodologi pengembangan software yang didasarkan pada suatu proses pengerjaan yang dilakukan secara berulang, di mana memiliki aturan dan solusi yang telah disepakati. Metode Agile dilakukan dengan sistem kolaborasi antar tim secara terstruktur dan terorganisir. Next. Pada sistem pengembangan perangkat lunak, Kanban digunakan untuk menjadi metode manajemen agile. Kanban menggunakan proses kerja visual untuk membantu tim menemukan keseimbangan antara pekerjaan yang perlu dilakukan dengan ketersediaan setiap anggota tim. Metodologi Kanban didasarkan pada filosofi perbaikan berkelanjutan, di mana tugas-tugas ditarik dari daftar tindakan tertunda ke aliran kerja yang konstan. Next. Metodologi Kanban diimplementasikan menjadi papan Kanban. Ini merupakan metode visual manajemen proyek yang memungkinkan tim untuk memvisualisasikan alur kerja dan Kanban kerja mereka. Pada papan Kanban, pekerjaan ditampilkan dalam proyek yang berbentuk papan dan diatur oleh kolom. Secara tradisional, setiap kolom mewakili tahap pekerjaan. Kanban terdiri menggunakan 3 kategori penting. Berikut adalah kategori dari aplikasi Smart Library. Pada 3 kategori penting ini, di awal ada memvisualisasi alur, yaitu to do, in progress, dan done. Next. To do sendiri adalah apa yang akan kita rancang pada aplikasi tersebut. 1. Merancang fitur genre buku. 2. Menyusun daftar buku di dalam genre. 3. Merancang fitur reservasi tempat. 4. Merancang fitur reservasi buku. 5. Merancang fitur pembayaran pengguna. 6. Merancang fitur history. Next. In progress.
In progress di sini adalah apa yang sedang kelompok kami kerjakan saat ini dengan deadline sekian sampai sekian, yaitu 1. Penerapan simulasi agile, 2. Merancang menu home, 3. Merancang halaman utama, 4. Merancang menu pencarian, 5. Merancang menu reservasi, 6. Merancang menu profil pengguna, 7. Merancang menu notifikasi. Next. Done. Done di sini itu apa yang sudah kita kerjakan selama pertemuan tugas RPL ini, yaitu 1. Menentukan tema. Kami sudah menentukan tema, 2. Analisis kebutuhan, 3. Analisis permasalahan. Kami sudah menganalisis kebutuhan dan permasalahan kami. Dari mulai segi latar belakang, akhirnya kami menentukan apa yang harus kami buat, yaitu aplikasi Smart Library. 4. Menentukan konsep. Kami sudah menentukan konsep apa saja yang akan kami masukkan ke dalam aplikasi kami. 5. Menentukan fitur. Menentukan fitur di sini ada berbagai fitur di dalam aplikasi Smart Library. 6. Menentukan menu utama. Menu utama di sini ada 5, yaitu menu home, menu pencarian, menu reservasi, menu profil pengguna, dan menu notifikasi. Kemudian 7. Merancang splash screen. Di sini adalah tampilan pada Figma. Splash screen berisikan 3 kondimen, yaitu ada logo aplikasi, sync up, dan login. Kemudian 8. Mendesain logo aplikasi. 9. Merancang fitur login atau out dan sync up. Di sini login sudah ada pada splash screen, sync up juga sudah. Untuk tombol out nanti akan ada di dalam menu profil. 10. Merancang tampilan selamat datang pada aplikasi Smart Library. Next. Kemudian kategori selanjutnya pada Kanban adalah membatasi jumlah jabatan dalam pekerjaan. Pembatasan pekerjaan ditujukan agar tim bisa berfokus untuk menentukan dan menyelesaikan tugas yang ada sebelum memulai tugas yang baru. Yaitu di sini dengan cara mengatur deadline dari tugas A, B, C atau sprint 1 sampai sprint 4. Nantinya akan ada deadline dari tanggal sekian ke tanggal sekian untuk agar lebih teratur saja. Kemudian mengembangkan lebih lanjut alur kerja. Alur kerja perlu diperhatikan agar berjalan secara efisien. Apabila terdapat kendala, maka diperlukan evaluasi pada proses tersebut, serta mengidentifikasi masalah yang ada. Di sini artinya mengembangkan lebih lanjut alur kerja itu lebih efisien dalam bekerja. Apabila ada kesalahan, maka akan segera diproses. Next. Selanjutnya sprint. Sprint terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu sprint planning, sprint backlog, dan sprint execution, juga sprint retrospektif. Yang pertama, sprint planning. Sprint planning adalah tahap perencanaan sprint di mana tim akan menentukan tujuan pada pekerjaan. Kemudian tim akan mengidentifikasi pekerjaan yang harus diselesaikan selama sprint dan memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan. Hasil dari tahap ini adalah rencana sprint yang mencakup daftar pekerjaan yang akan diselesaikan dan tujuan sprint yang jelas. Selanjutnya, sprint backlog. Sprint backlog adalah daftar fitur-fitur yang harus dikerjakan saat sprint. Pada sprint backlog, ini akan membagi untuk mengerjakan fitur-fitur dan terdapat estimasi waktu yang diperlukan untuk mengerjakannya. Selanjutnya, sprint execution. Sprint execution adalah suatu proses untuk mengerjakan seluruh daftar pekerjaan yang terdapat pada sprint backlog. Sprint eksekusi diterapkan pada sprint 1 sampai sprint 4. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, untuk sprint 1 masuk ke dalam kategori done dengan deadline tanggal 10 September sampai dengan 19 September yang berisikan penentuan tema, analisis kebutuhan, analisis permasalahan, penentuan konsep, penentuan fitur, menentukan menu utama,
merancang splash screen, mendesain logo aplikasi, merancang fitur login atau logout dan sign in, sign out, merancang tampilan selamat datang pada aplikasi Smart Library. Untuk sprint 2, dengan estimasi waktu 19 September sampai 1 Oktober yang berisikan penerapan simulasi agile, merancang menu home, merancang halaman utama, merancang menu pencarian, merancang menu reservasi, merancang menu profil pengguna, dan merancang menu notifikasi. Kemudian untuk sprint 3, dengan estimasi waktu 2 Oktober sampai dengan 15 Oktober yang berisikan merancang fitur genre buku, menyusun daftar buku di dalam genre, kemudian merancang fitur reservasi tempat, dan merancang fitur reservasi buku. Untuk sprint 4, dengan estimasi waktu 16 Oktober sampai dengan 29 Oktober yang berisikan merancang fitur pembayaran pengguna, dan juga merancang fitur history. Berikut adalah tahapan-tahapan dari sprint 1 dan sampai sprint 4 untuk menjadi tolak ukur dari sebuah keberhasilan dari sebuah aplikasi, dari aplikasi kami yaitu aplikasi Smart Library. Selanjutnya adalah sprint retrospektif. Sprint retrospektif adalah suatu kegiatan untuk merefleksikan sprint yang berakhir dan menganalisis kesalahan yang dapat dipelajari dan dilakukan perbaikan yang dapat dilakukan serta merencanakan peningkatan kerja tim akan dilakukan pada sprint berikutnya yang lebih efektif. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan Agile Development dalam penerapan pada aplikasi Smart Library adalah menghasilkan suatu aplikasi iteratif, fleksibel, dan mempunyai value tinggi. Dalam menerapkan metode Agile, diharuskan untuk mempunyai sistem kolaborasi tim yang solid dan terstruktur untuk mendukung terciptanya aplikasi yang baik dan kompeten, serta sistem yang digunakan user-friendly agar memudahkan pengguna dan pembuat dalam menjalankan aplikasinya. Tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.